Selamat berjumpa kembali Ibu Bapak dan Saudara semua. Shalom. Ini adalah renungan dengan judul Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, berdasarkan Injil Matius pasal 23, 13 hingga 28. Saya Pendeta Ferdi dari GKI. Setiap orang bisa marah dan pernah marah. Tetapi kemarahan dapat diungkapkan dengan banyak cara. Dalam suatu acara pemakaman, seorang bapak memberi kata sambutan yang biasa disebut eulogia. Eulogia berasal dari bahasa Yunani, artinya kata-kata yang baik. Ketika seseorang sudah meninggal, yang kita ceritakan biasanya adalah hal-hal yang baik dari almarhum, bukan yang buruk atau kejelekannya. Ini disebut eulogia. Nah, bapak itu berkata bahwa almarhum semasa hidupnya dikenal sebagai orang baik yang tidak pernah marah. Benarkah begitu? Saya kurang percaya kalau orang tidak pernah marah sepanjang hidupnya. Sebab kemarahan dapat diungkapkan dalam berbagai cara, sehingga kadang-kadang kita tidak dapat menangkap apakah seseorang sedang marah atau tidak. Ada orang yang ketika marah, dia berdiam diri, membisu 1000 bahasa, sama sekali tidak mau bicara. Ada orang yang ketika marah menutup dirinya di dalam kamar, sama sekali tidak mau berhubungan dengan orang lain. Namun ada juga yang ketika marah, meledak dan meluap-luap dengan kata-kata yang keras. Nah, Yesus tampaknya termasuk di dalam kelompok yang ketiga. Ketika marah, ia tidak menutup-nutupinya dengan tegas dan keras, yang meluapkan kata-kata dan rasa kecewanya. Di dalam perikop ini, Yesus menumpahkan kemarahannya kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Kalimat di dalam bahasa Indonesia yang dipakai ialah celakalah. Kata celakalah berasal dari kata why dalam bahasa Yunani yang cukup sukar untuk diterjemahkan. Sebab di dalam kata itu tersirat bukan hanya kemarahan, tapi juga kesedihan yang mendalam, duka cita. Dan ini merupakan kemarahan yang benar, tetapi juga kemarahan yang timbul dari hati yang hancur karena kebutaan dan kedegilan hati manusia. Kata munafik yang dipakai berulang kali di dalam bahasa Yunani disebut hypocrites, yang kemudian kita kenal sebagai hipokrit, artinya orang yang berpura-pura, bersandiwara. Orang yang menunjukkan perasaan yang di luar saja, padahal hati dan pikirannya tidak begitu. Bagi Yesus, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sedang main sandiwara. Seluruh gagasan mereka tentang agama meliputi ketaatan lahiriah, mengenakan tali-tali sembahyang dan jumbai-jumbai, dan menjalankan aturan yang sangat ketat dari hukum Taurat. Namun di dalam hati mereka ada rasa benci, iri hati, sombong, angkuh. Mereka merasa dirinya sebagai orang yang paling benar, yang paling berkenan di hadapan Allah. Dan mereka memandang orang lain sebagai orang yang berdosa, bejat, rusak, dan dibenci Allah. Jadi mereka sudah menjadi seperti Allah sendiri, yang pandai menghakimi dan menilai semua orang. Tetapi mereka tidak melihat pada dirinya sendiri, tidak mampu dan tidak mau melakukan introspeksi, melihat ke dalam diri sendiri. Apakah dia sudah benar dan layak di hadapan Allah? Mereka rela dan siap pergi jauh, mengarungi lautan dan menjelajah daratan hanya untuk mentobatkan satu orang untuk menjadi pengikutnya. Tetapi sudah orang itu bertobat, maka orang itu dijadikan sebagai orang yang lebih jahat daripada diri mereka sendiri. Nah, karena itulah Yesus menuduh orang-orang Farisi sebagai utusan iblis. Kesalahan orang Farisi adalah mereka tidak membimbing orang untuk datang kepada Allah, melainkan kepada Farisiisme. Salah satu bahaya yang terbesar dihadapi oleh setiap pekabar Injil, yaitu membawa orang lain bertobat kepada sektenya sendiri dan bukan kepada iman Kristiani. Dia lebih peduli membawa orang datang ke gereja di mana dia menjadi anggotanya ketimbang membawa dan mengantarnya kepada Yesus Kristus.
Ada komentar dari Premanan, seorang teolog India, tentang sektarianisme yang seringkali mengaburkan iman Kristen. Saya berbicara sebagai orang Kristen, Allah ialah Bapakku, gereja ialah ibuku, Kristen adalah namaku. Katolik adalah nama keluargaku, Katolik, sebab kita ini bukan anggota yang lain, melainkan anggota gereja yang universal. Jadi, apakah kita butuh nama lain? Mengapakah orang terus menambahkan predikat Anglikan, Episkopal, Protestan, Presbyterian, Metodis, Kongregasional, Baptis, dan seterusnya? Itu semua mencerai-beraikan, memisah-misahkan, dan sempit. Semuanya itu membuat jiwa manusia menjadi susut dan kering. Komentar teolog India itu ingin mengkritik sikap dan pandangan para pekabar Injil yang sempit dan picik terhadap iman Kristen. Seolah-olah iman Kristen yang benar hanyalah dimiliki oleh satu gereja di mana dia sendiri menjadi anggotanya. Nah, orang Farisi itu sama seperti pekabar Injil yang sempit pikirannya dan yang dikritik oleh Premanan tadi. Mereka tidak membawa orang-orang untuk datang kepada Allah, melainkan kepada sekte mereka, kepada gereja mereka, yaitu Farisiisme. Inilah kesalahan mereka. Apakah dosa itu sudah hilang dari dunia? Sampai pada abad ke-21 ini, dosa itu mungkin masih ada. Di suatu tempat ada kuburan yang khusus untuk orang-orang Katolik, dan ada kuburan yang khusus untuk orang-orang Protestan. Ada kuburan khusus untuk orang-orang Presbyterian, ada kuburan untuk orang Metodis, ada kuburan untuk orang Anglikan, dan seterusnya, terbagi-bagi menurut sekte-sekte dan denominasi. Menurut saya ini sungguh konyol dan tidak masuk akal. Kita memisah-misahkan diri kita dari saudara-saudara seiman kita sendiri, bukan hanya selagi masih hidup, tetapi juga malahan sesudah meninggal. Seolah-olah di surga nanti ada kapling-kapling untuk orang Metodis, untuk orang Presbyterian, untuk orang Anglikan, dan seterusnya dan sebagainya. Rasa permusuhan dan kebencian terhadap penganut aliran yang berbeda dengan kita masih saja terus dilanjutkan sampai ke surga nanti. Ini sungguh absurd, sama sekali tidak masuk akal. Saya tidak percaya kalau Allah yang kita kenal merestui dan mendukung pandangan fanatisme yang sepicik dan sekonyol itu. Nah, seperti itulah pandangan orang-orang Farisi terhadap agama dan para penganutnya. Mereka merasa dirinya paling benar, paling suci, paling saleh, paling baik, paling berkenan di hadapan Allah. Seperti saya pernah katakan sebelumnya, orang-orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Allah sendiri, tetapi mereka yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Itu bukan saya yang katakan, tetapi firman Tuhan sendiri, yang termuat di dalam banyak bagian dalam Alkitab, khususnya Injil Lukas. Saudara, marilah kita belajar dari orang Farisi dan para ahli Taurat bahwa kita ini tidak layak untuk meninggikan diri di hadapan Allah, sebab Dia tahu siapakah diri kita sebenarnya. Semua dosa dan kesalahan kita terbuka lebar di hadapan Allah. Karena itu sikap kita harusnya seperti si pemungut cukai, yang di dalam doanya berkata, "Ya Tuhan, aku adalah orang yang berdosa, ampunilah kesalahanku." Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang Maha Agung, Engkaulah Tuhan Allah sejati, yang sudah mengutus Putramu Yesus Kristus menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Ampuni kami kalau kami masih sering bersikap sombong, merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih suci daripada orang lain. Kami mengakui semua dosa dan salah kami, ya Tuhan. Kami datang untuk bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan. Engkau mengajar kami untuk melihat para ahli Taurat dan orang Farisi, supaya tidak meniru sikap dan kelakuan mereka. Sebaliknya, kami harus menjauhkan diri dari sikap dan perilaku seperti yang mereka lakukan. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang lemah dan sakit. Berilah kekuatan dan kesembuhan kembali untuk teman, saudara, dan kekasih kami yang sakit. Biarlah semua cara dan obat yang diberikan dapat menjadi sarana menguatkan dan menyembuhkan kembali. Kami juga mendoakan para tenaga medis, baik dokter, perawat, juru obat, para medis yang lainnya. Berilah kekuatan dan hikmat agar mereka mampu melanjutkan tugas yang mulia
untuk menolong orang-orang sakit. Kami terus berdoa untuk gereja-gerejamu. Berilah kekuatan dan keberanian untuk terus bersaksi dan melayani dunia di sekitar, untuk membagikan kasih dan menceritakan kisah kasih dan kuasa-Mu yang ajaib. Kami juga mendoakan pemerintah kami. Berilah kepada mereka kekuatan untuk bekerja dengan jujur demi kepentingan seluruh rakyat. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskan kepada orang lain dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.